Pemirsa, hari ini umat Kristiani merayakan puncak perayaan Natal tahun 2025. Ribuan jemaat hadir dalam sesi ibadah misa di gereja. Dan untuk mengetahui terkait perayaan Natal dan sesi ibadah misa, kita sudah terhubung dengan rekan Edo Yoga yang berada di Gereja Katedral Jakarta dan Niken Cahyani yang berada di Gereja GPIB Immanuel. Saya ingin ke Edo dulu. Edo, bagaimana jalannya perayaan Natal di Katedral pagi hari ini? Silahkan. Iya, Samuel, selamat pagi yang cerah untuk menyambut perayaan Natal pada hari ini. Para jemaat tiba di Gereja Katedral untuk melaksanakan ibadah misa Hari Raya Natal. Namun memang Samuel, untuk para jemaat ini memang belum boleh masuk ke dalam Gereja Katedral karena memang pintu akan dibuka pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian saat ini juga tim Gegana dan juga anjing pelacak K9 ini tengah melakukan penyisiran di setiap sudut di Gereja Katedral untuk memastikan kembali bahwasanya dari segi keamanan dari setiap sudut di Gereja Katedral ini bisa dilakukan untuk pelaksanaan ibadah misa Hari Raya Natal yang akan berlangsung nanti di pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tentu saja untuk memastikan Samuel bahwasanya dalam pelaksanaan ibadah seluruh jemaat dapat melaksanakan ibadah misa Hari Raya Natal dengan aman, nyaman, dan juga penuh sukacita. Nah Samuel, untuk ibadah misa Hari Raya Natal di Gereja Katedral sendiri ini akan berlangsung dalam 4 sesi yang akan berlangsung secara hybrid, yang artinya bisa dilakukan secara langsung maupun secara daring. Nah untuk sesi pertama ini Samuel akan dibuka pada pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat, yakni adalah misa pontifikal yang akan dipimpin langsung oleh Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo, yang kemudian nanti akan dilanjutkan pada sesi kedua pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, yang mana ini adalah ibadah misa keluarga atau anak-anak yang nanti akan dipimpin oleh Romo Yohanes. Kemudian ini yang berbeda pada sesi ketiga, ini baru hadir di tahun ini, kali pertamanya Gereja Katedral menghadirkan ibadah misa untuk lansia, sehingga ini juga menjadi kesempatan untuk para lansia bisa mengikuti ibadah misa dengan nyaman dan juga penuh sukacita. Ini akan dibuka pada pukul 4 sore atau 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian di sesi terakhir ibadah misa Hari Raya Natal ini pada pukul 6 sore 18.00 waktu Indonesia bagian Barat yang dibuka untuk umum, yang akan dipimpin oleh Romo Hani Hadi. Tentu saja kalau kita lihat dari 4 sesi ini, dari ibadah misa Natal di Gereja Katedral ini mampu menampung setiap sesinya hingga 5.000 jemaat. Baik itu yang tersebar di beberapa titik, mulai dari di bagian dalam Gereja Katedral yang menampung sekitar 800 jemaat. Kemudian juga di Geraha Pemuda di lantai 1 dan lantai 4 ini mampu menampung 800 jemaat. Kemudian di Geraha Maria dan juga Goa Maria ini mampu menampung sekitar 500 jemaat. Tidak hanya itu Samuel, di bagian depan teras Gereja Katedral juga ini sudah berdiri tenda yang begitu luas. Kemudian juga kursi-kursi sudah berjajar rapi, ini mampu menampung sekitar 3.000 jemaat. Sehingga dipastikan 5.000 jemaat setiap dari sesi tersebut ini bisa melakukan ibadah dengan nyaman dan penuh sukacita di Gereja Katedral. Namun memang untuk di Geraha Pemuda lantai 1 dan juga bagian dalam ini memang diperuntukkan untuk jemaat yang sudah melakukan registrasi ataupun yang sudah memiliki barcode, di mana mereka memang sudah melakukan registrasi sejak awal Desember yang lalu. Namun tidak perlu khawatir bagi jemaat yang memang ingin langsung datang ataupun melakukan ibadah misa Hari Raya Natal di Gereja Katedral, ini masih diperbolehkan. Namun memang nantinya akan ditempatkan di titik-titik yang tidak berada di area dalam maupun di Geraha Pemuda lantai 1. Nah Samuel, untuk dari segi pengamanan sendiri, ini dari Polda Metro Jaya memang mengerahkan setidaknya 5.044 personil gabungan TNI dan Polri. Bahkan ini di bagian luar ataupun di teras Masjid Istiqlal juga ini tersedia posko pengamanan. Kemudian juga ada kendaraan-kendaraan rantis yang memang sudah tersedia begitu untuk menjaga berlangsungnya ibadah misa Hari Raya Natal di Gereja Katedral. Kalau kita lihat situasi di arus lalu lintas di depan Gereja Katedral ini terlihat memang cukup lengang, tidak begitu ramai lancar. Namun kalau sudah mendekati nantinya di ibadah sesi pertama begitu, nantinya dari tim kepolisian yang akan mengarahkan untuk para kendaraan jemaat ini akan langsung ke kantong-kantong parkir yang sudah sedia, baik itu di Masjid Istiqlal, di kantor pos ataupun di lapangan banteng sesi
Selatan begitu. Nah, Samuel, kita nantikan pada 8.30 menjadi sesi pertama ibadah misa Natal di Gereja Katedral. Sementara itu Samuel, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Edo atas laporannya. Tahan dulu Edo, kita beralih ke Gereja GPIB Immanuel. Sudah ada rekan Niken Cahyani di sana. Niken, bagaimana suasana ibadah Natal di sana? Silakan Niken. Ya, selamat pagi Semi dan juga pemirsa. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Natal bagi umat Kristiani yang merayakan. Nah, kalau untuk kondisi dan situasi di GPIB Immanuel Jakarta, tempat saya melaporkan saat ini, memang kami belum melihat kedatangan dari jemaat yang akan melakukan ibadah pada hari ini. Namun kami sudah melihat kesiapan dari GPIB Immanuel Jakarta untuk menyambut jemaat yang akan merayakan Natal dan juga ibadah pada hari ini. Yang mana untuk kursi-kursi yang akan dipergunakan oleh jemaat ini sudah disusun rapih baik di sisi barat dan juga sisi timur dari Gereja Immanuel Jakarta. Dan di samping daripada itu juga memang kalau untuk di hari ini sesi ibadah akan berlangsung sebanyak 3 sesi, yang mana sesi pertama ini akan berlangsung pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, kemudian yang sesi kedua akan berlangsung pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, dan sesi terakhir akan berlangsung pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dan terkait untuk siapa yang akan memimpin ibadah, ini per sesi akan berbeda begitu. Semi, untuk yang sesi pertama ini akan dipimpin langsung oleh Pendeta Abraham Ruben Persang. Kemudian yang sesi kedua akan dipimpin oleh Pendeta Philip Mears, dan yang sesi ketiga akan kembali dipimpin oleh Pendeta Abraham Ruben Persang. Dan terkait dari ketiga sesi, memang di GPIB Immanuel Jakarta ada yang berbeda, Semi, yang mana kalau untuk di sesi kedua ini akan dilangsungkan menggunakan bahasa Inggris, sementara kalau untuk di sesi pertama dan sesi ketiga akan dilangsungkan menggunakan bahasa Indonesia. Dan terkait tema yang diangkat pada tahun ini, yakni Allah menciptakan ataupun memulihkan kehidupan seluruh ciptaan, yang mana untuk tema yang diangkat pada tahun ini mengacu pada Alkitab Yohanes pasal 1 ayat 10 hingga 13. Nah, di samping daripada itu juga Semi, untuk terkait kuota yang disediakan oleh GPIB Immanuel Jakarta untuk melakukan ibadah di hari ini, yakni berkisar 1.500 hingga 2.000 kursi yang disediakan, yang mana ini dibagi menjadi di sisi barat, kemudian timur, kemudian juga di area dalam gereja juga telah disediakan. Nah, kursinya sendiri ini juga sudah disediakan baik untuk kursi prioritas begitu, Semi dan juga pemirsa. Nah, di samping daripada itu juga Semi, terkait pengamanan yang berada di GPIB Immanuel Jakarta, kami memantau memang ada posko pengamanan tepat berada di gerbang masuk dari gereja, yang mana ini juga kalau kita mengacu pernyataan sebelumnya di hari kemarin oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit pada saat peninjauan di 2 gereja, baik di Gereja Katedral kemudian juga di Gereja GPIB Immanuel Jakarta, menyatakan bahwa ada sebanyak 147.000 personel gabungan diterjunkan untuk bisa mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru 2026, sehingga memang untuk pengamanan yang dilakukan ini secara ketat pada hari ini sudah kami lihat, Semi dan juga pemirsa, dan kami akan nantikan ibadah yang akan berlangsung untuk sesi pertama pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Kembali ke studio, Semi. Baik, terima kasih Niken Cahyani atas laporannya dari Gereja GPIB Immanuel, dan juga sebelumnya tadi sudah ada Edo Yoga dari Katedral Jakarta. Kawan-kawan, selamat bertugas kembali, selamat pagi dan jangan lupa sarapan.